Kali ini kita akan membahas data collection bagian dari research method. Metode data collection yang akan kita bahas adalah interview, observasi, kuesioner, dan eksperimen. Ada 4 metode yang bisa kita pilih untuk data koleksi, yaitu interview, observasi, kuesioner, dan eksperimen. Nah, cara pemilihan data ini atau data collection ini tergantung dari beberapa hal. Yang jelas tergantung dari tujuan dari penelitian ini. Kemudian research questionnya seperti apa, kemudian strategi risetnya seperti apa, kemudian fasilitas yang tersedia atau ya daya dukung yang ada seperti apa, kemudian akurasi yang diharapkan seperti apa, kemudian tipe data yang akan dikumpulkan itu juga akan mempengaruhi, kemudian waktu yang tersedia, kemudian expertise atau keahlian dari penelitinya atau reviewer atau ya yang pengolah datanya, dan hal-hal yang lain ya seperti cost, kemudian sumber daya lain yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Metode pertama adalah interview, yaitu pembicaraan antara 2 orang atau lebih dengan tujuan tertentu ya, yang secara terarah juga ya, bisa dilakukan secara individu, bisa dilakukan secara berkelompok atau grup, bisa terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, medianya juga bisa secara langsung face to face ataupun melalui telepon atau online. Nah, biasanya yang unstructured interview ini hanya untuk mengeksplor atau memberikan gambaran yang secara umum untuk masalah yang masih umum. Fungsinya adalah untuk mengidentifikasi beberapa faktor-faktor yang berpengaruh dalam suatu kondisi, situasi, atau nanti hasilnya adalah variabel-variabel yang akan difokuskan nanti untuk proses yang selanjutnya. Nah, structure interview ini dilakukan untuk menggali lebih dalam lagi informasi atau ya atas variabel-variabel ya yang sudah difokuskan tadi, untuk mengidentifikasi masalah utamanya di mana dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Ini yang structure interview. Biasanya di applied research ini teori secara tentatif itu dihasilkan dari informasi yang diperoleh dari unstructured dan structured interview. Jadi biasanya ini dua-duanya dilakukan, unstructured dulu baru structured interview. Nah, isi dari interview itu biasanya harus kita siapkan terlebih dahulu, walaupun itu unstructured ya. Sehingga apa yang harus kita siapkan sebelumnya adalah pertama, bagaimana kita memperkenalkan diri ya kan ya. Kemudian tujuan interviewnya itu untuk apa, kemudian meyakinkan kerahasiaan atau confidentiality, kemudian meminta kesediaan untuk direkam. Ini bagian pertama, yaitu introduction. Nah, kemudian topik utamanya ya kan ya, topik-topik utama yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang tergantung ini, kalau dia sudah structure berarti ada logical ordernya ya, urutan-urutannya harus menanyakan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau unstructured ya tinggal menanyakan aja, mengalir untuk menggali lebih luas lagi atau probing ya kan. Nah, biasanya pertama-tama itu harus ada pertanyaan-pertanyaan yang warm up atau pemanasan dulu ya kan, biasanya yang mudah untuk dijawab, tidak kritis ya kan, sehingga membuat si respondennya itu menjadi lebih nyaman untuk menjawab. Nah, ketika sudah nyaman, nah kemudian baru pertanyaan utama yang sebenarnya harus kita gali ya kan ya, yang menjadi tujuan dari interview kita itu kemudian baru ditanyakan. Jadi ini adalah bagian intinya dari pertanyaan. Dan kemudian bagian terakhirnya adalah pertanyaan yang sifatnya mendalami ya, pendalaman, atau kalau di sini sebutnya dengan follow up questions ya kan ya, sehingga kita bisa menggali lebih lanjut lagi bila jawaban yang diberikan pada saat sebelumnya itu masih kurang jelas atau kurang lengkap, atau kita masih ingin meyakinkan diri kita, interviewer atau kita itu ingin meyakinkan diri kita lebih lanjut lagi
akan jawabannya tadi biar tidak salah, atau ia menggali lebih dalam lagi tentang informasi-informasi spesifik atau yang lebih dalam lagi yang hendak kita tanyakan. Nah, ini disebut dengan probing ya. Probing itu bisa macam-macam caranya, ya kan. Bisa pertama kita diam aja, silence, seolah-olah menunggu jawaban selanjutnya. Itu biasanya kalau orang ditanyain kemudian kita masih diam aja, ya mereka akan kemudian meneruskan atau memperjelaskan lagi apa yang telah dibicarakan sebelumnya. Itu biasanya. Ini tergantung dari teknik-teknik ini atau taktik ini. Ini adalah bisa dilakukan biasanya dengan latihan ya, dengan jam terbangnya, dan juga tergantung situasi, tergantung respondennya seperti apa, ya kan ya. Itu bisa kita lakukan. Yang pertama tadi dengan diam menunggu jawaban selanjutnya, menunggu untuk diperjelas lagi, atau diulang lagi jawabannya. Jadi ketika mereka menjawab, jadi kita melakukan analisis atas kinerja pegawai misalkan. Kita tanya lagi, jadi Bapak melakukan analisis atas kinerja pegawai. Nah, itu jadi diulang lagi pertanyaannya atau jawabannya tadi, sehingga akan dijawab lebih lanjut lagi. Itu taktik yang berikutnya. Atau dengan pertanyaan-pertanyaan yang ini ya, yang menggali lagi ya, saya kurang begitu paham, bisakah dijelaskan lebih lanjut lagi, atau ditanyakan, jadi Bapak tadi menjelaskan begini ya gitu. Nah gitu. Kemudian mohon untuk dijelaskan lebih lanjut, atau bisa diberikan contoh, atau mohon diulangi sekali lagi. Tetapi ini agak berbahaya ya. Kalau mau diulangi sekali lagi seolah-olah kita tidak mendengarkan, atau lebih baik lagi kita mengulangi apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi atau responden tadi. Atau ditanyakan untuk probing lebih lanjut lagi, ada lagi atau bagaimana, adakah faktor yang lain lagi gitu. Nah ini biasanya adalah probing taktik yang bisa kita gunakan. Nah, interview tadi harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi barangkali pengalaman yang akan membentuk teman-teman sekalian untuk melakukan interview dengan baik. Atau silakan lihat contoh-contoh barangkali di video banyak di internet bagaimana cara menginterview yang baik. Ada resiko barangkali untuk interview ini yang biasanya harus kita pahami, yaitu adanya bias ya. Bias itu adalah error atau inakurasi atau ketidaktepatan dalam data yang kita kumpulkan. Nah, ini macam-macam sumbernya ya, bisa berasal dari interviewernya, bisa dari respondennya atau interviewee, atau dari situasi kondisinya. Ini bisa macam-macam ya. Kadang ada yang sifatnya non participants, atau orangnya sudah merasa enggan untuk mengikuti tapi karena terpaksa sehingga menjawab dengan seadanya atau tanpa berpikir, atau ya jawabannya tidak berkualitas seperti yang kita harapkan. Ini non partisipan barangkali. Kemudian ada lagi masalah bias yang bisa terjadi adalah trust levelnya, atau ya ini ya, tingkat kepercayaannya ya barangkali terhadap kita yang kurang terhadap antara responden atau interviewee dan interviewernya. Ini tidak terjalin rasa kepercayaan ya, trust yang cukup ya kan ya. Barangkali karena interviewernya tidak menjalin raport itu istilahnya memperkenalkan diri dengan baik, kemudian menjelaskan tujuannya seperti apa, kemudian meyakinkan bahwa ini itu penting ya kan ya. Nah, tipsnya barangkali untuk teman-teman yang akan melakukan interview adalah paling gampang saya nyatakan dengan istilah do your homework ya. Kerjakan PR Anda. Jadi jangan tanya pertanyaan-pertanyaan yang basic yang barangkali seharusnya kita sudah tahu ya. Jadi kalau kita mau menanyakan tentang suatu peraturan, harusnya kita sudah baca peraturan itu, kita sudah paham minimal ya, sehingga tidak terkaget-kaget ketika disampaikan aturannya seperti ini, sehingga kita bisa gali lebih dalam lagi. Jadi bukan hanya menanyakan kulitnya, tapi langsung menanyakan ke dalam isinya ya, karena kita harus yakin ya kan, kita harus bisa meyakinkan interviewee bahwa kita ini sudah paham ya kan, sudah mengetahui dan ingin menggali lebih dalam lagi, sehingga yang dijawab adalah bukan hanya kulitnya tapi hal yang lebih mendalam lagi, yang lebih mendetail lagi. Atau juga bisa jadi bias ini ditimbul dari settingnya secara fisik ya, barangkali lokasinya nggak nyaman, atau
waktunya nggak pas, misalkan interviewnya sedang mau menghadiri rapat, waktunya terbatas, buru-buru, menjelang makan siang, menjelang pulang, atau seperti apa, sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik, sehingga bisa terjadi error ini tadi ya, atau bias. Sehingga bagaimana cara untuk mengurangi ini ya, tadi ya, do your homework tadi ya, dengan cara mengestablish kredibilitas dan rapor tadi ya, kemudian memberikan motivasi kepada interviewinya untuk menjawab dengan baik, karena dia telah yakin bahwa kita sudah memahami basicnya, kita ingin menggali lebih dalam lagi, sehingga yang dijelaskan itu bukan hanya kulit-kulitnya aja, hanya definisi saja. Nah, kalau definisi kan biasanya kita bisa baca itu di peraturan atau di dalam internet atau segala macam ya, yang bisa kita lakukan sendiri di rumah tanpa menanyakan terhadap interviewee. Nah, kalau pendalaman terhadap definisi itu, maksud lebih lanjut, nah itu barangkali bisa kita tanyakan. Jadi bukan hanya menjawab definisi secara bahasa aja, tapi arti lebih dalam lagi. Kemudian bisa juga melalui teknik yang ini ya, teknik untuk bertanya. Biasanya yang kita lakukan adalah funneling ya, nanya dari yang umum dulu terus baru ke khusus, jadi nggak langsung to the point ke khusus sehingga terkaget-kaget interviewnya. Biasanya kita harus nanya dulu sesuatu yang umum, kemudian baru merembet ke yang lebih khusus lagi ya kan. Misalkan tanya tentang penerimaan pajak, tanyakan tentang penerimaan secara luas dulu ya kan ya. Kalau kita tujuannya adalah PPN, luas dulu, kemudian dan seterusnya PPN, kemudian apa hambatannya dan seterusnya. Juga pertanyaannya juga jangan bias ya, pertanyaan yang sebenarnya mengarahkan untuk mereka menjawab setuju atau tidak setuju, karena ada sesuatu yang kita masukkan ke dalam pertanyaan tadi ya. Isunya juga harus jelas, kemudian membantu responden ini untuk berpikir, tidak buru-buru ya kan ya. Jadi kita barangkali membantu untuk memikirkan, misalkan dengan pertanyaan yang step by step ya. Tadi ya, kalau pertama tadi dari umum ke khusus, ini juga bisa juga kita tanyanya satu langkah demi satu langkah ya, step by step. Dan yang terakhir adalah taking notes ya, atau mencatat dengan baik, walaupun kita sudah rekam ya, karena rekaman itu adalah biasanya hanya mendengarkan aja ya, isi verbalnya aja, padahal banyak informasi lain yang kita bisa peroleh, informasi non-verbal ya, karena komunikasi itu biasanya yang lebih banyak bisa kita tangkap adalah informasinya non-verbal, dari tingkah laku, dari gesture, dari mimik, dari ya sikap dari responden kita. Nah, itu sehingga perlu kita ambil catatan atau notes ya. Nah, wawancara atau interview juga bisa dilakukan individual atau secara grup ya. Biasanya yang sering dikenal itu adalah focus group dan juga ada expert panel. Kalau focus group itu biasanya kita menanyakan atau membuat grup dari orang untuk membicarakan suatu isu tertentu ya kan ya. Biasanya isi grupnya itu 8-10 orang dengan moderator ya kan ya, yang memimpin diskusi tentang suatu topik yang akan kita gali ya kan ya, baik itu berupa konsep atau produk atau apapun ya. Biasanya anggota diskusinya itu dipilih dari orang-orang yang barangkali sudah paham ya akan topik tersebut ya kan ya, sehingga kita akan menggali dari mereka lebih lanjut lagi, karena mereka sudah paham. Kalau yang belum paham sama sekali barangkali juga nggak akan jalan diskusinya. Nah, sehingga dengan adanya beberapa orang bergabung menjadi satu ini, kita bisa menggali lebih banyak lagi nih impresi, interpretasi atau pendapat dari masing-masing anggota atau responden tadi, dengan mempertimbangkan bahwa ini akan adalah suatu grup ya kan ya, sehingga mereka akan lebih menjadi terbuka ya kan, tentunya dengan moderator yang baik ya, karena kalau ditanya sendiri barangkali tidak terpikir jawaban tersebut, tapi ketika ditanya rame-rame akan muncul banyak ide atau banyak hal yang barangkali terlupakan atau terlewat ketika mereka ditanya secara
individu. Hanya saja ini peran penting dari moderator ini ya, dia sangat penting untuk bisa mengarahkan diskusi agar lebih efektif ya, sehingga bisa menggali banyak hal dari membernya. Jangan sampai ada satu orang member atau satu orang responden yang sangat dominan sehingga yang lain hanya ngikut aja. Nah, itu juga akan tidak memberikan hasil yang baik ya kan. Nah, itu fokus group. Nah, yang berikutnya ada lagi disebutkan expert panel ya. Ini sudah lebih spesifik lagi. Sebenarnya sama dengan fokus group, tapi di sini anggotanya adalah berupa expert ya, sehingga disebut expert panel karena ini kita ingin menggali berdasarkan ekspertis dari responden tadi ya, tentang isu tertentu, tapi ini kita sudah sangat spesifik berdasarkan keahlian atau ekspertis dari orang-orang yang terlibat dalam diskusi tadi, sehingga barangkali ini akan sangat penting untuk para spesialis atau orang yang sudah memahami dengan sangat baik isunya, sehingga diskusinya akan menjadi lebih bermanfaat atau lebih menghasilkan hasil yang positif ya, jadi karena bisa saling menyumbang ekspertis masing-masing ya kan ya. Misalkan ini bicara tentang kebijakan, tentang hal yang lain yang dimiliki oleh para ahli tersebut. Metode pengumpulan data yang kedua adalah observasi, di mana ini adalah cocok untuk data yang bukan berasal dari laporan terhadap diri sendiri. Jadi data ini atau perilaku ini dilihat tanpa menanyakan kepada responden terlebih dahulu, sehingga ini akan menghindari bias dari self-reporting atau bias dari melaporkan diri sendiri. Biasanya orang akan menjawab sesuatu dengan hal yang normatif atau yang seharusnya, bukan yang fakta yang terjadi, sehingga datanya akan lebih kaya dan lebih bersih ya, tidak terkontaminasi. Nah, ada langkah-langkah yang dilakukan dalam observasi ini adalah pertama, melihat atau menyaksikan atau mengamati secara terencana ya, kemudian mencatatnya, kemudian menganalisis, dan kemudian menginterpretasi dari perilaku atau kejadian atau aksi yang terjadi. Nah, sehingga ada beberapa hal ini yang perlu diperhatikan. Pertama, apakah settingnya ini natural atau artificial, jadi settingnya ini benar-benar terjadi seperti itu atau udah buatan ya kan ya. Atau yang berikutnya, apakah observer ini adalah anggota dari grup itu atau bukan, dari partisipan atau non-partisipan observation. Akan berbeda jika observernya ini adalah merupakan orang yang melakukan sebagai anggota dari kelompok yang diamati. Kemudian yang berikutnya adalah tentang strukturnya. Apakah strukturnya ini apakah observasi ini terstruktur atau enggak ya kan ya. Terstruktur itu artinya sampai seberapa observasi ini terfokus atau ditentukan sebelumnya, sistematik atau kuantitatif ya. Kalau terstruktur biasanya ingin melihat berapa kejadian ini terjadi ya, sehingga hanya mengumpulkan spesifik suatu kejadian dihitung secara kuantitatif. Ini yang terstruktur. Dan juga ya unstructured atau tidak terstruktur. Yang berikutnya adalah concealment of observation. Jadi apakah yang diamati ini diberitahu bahwa dia sedang diamati atau tidak ya kan ya. Karena barangkali ketika orang tahu kalau dia sedang diamati, maka perilakunya akan berubah menjadi yang lebih baik atau menjadi seperti yang dia perkirakan akan dikehendaki oleh orang yang mengamati. Nah ini, jadi observasi itu walaupun dia lebih datanya lebih kaya, tidak terkontaminasi dengan self-report bias, tapi ketika metode atau detail atau rencana yang dijalankan itu tidak sesuai atau tidak seperti yang diharapkan, maka bisa juga datanya akan menjadi bias atau dipengaruhi oleh perubahan perilaku dari yang diamati. Ada keuntungan dan kerugian dari observasi ini ya. Keuntungannya pertama adalah karena dia secara langsung bisa dilihat ya kan, jadi bukan hanya ditanyakan tapi bisa dilihat secara langsung fakta yang terjadi seperti apa. Kemudian ini memungkinkan untuk
grup-grup yang barangkali susah untuk ditanyai ya, seperti anak-anak yang belum bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga kalau ditanya barangkali juga nggak bisa jawab ya kan ya. Jadi ketika dilihat perilakunya ini bisa dicatat. Atau orang-orang yang sangat sibuk ya, eksekutif yang sangat sibuk, sehingga akan susah untuk ditanyakan atau diwawancarai atau ditanya secara spesifik, tapi kalau diamati perilakunya mungkin bisa. Nah, ini keuntungan dari observasi ini ya, selain direct dan memungkinkan untuk mengamati orang yang barangkali tidak bisa ditanya atau susah untuk didapatkan informasi secara verbal, dan ada juga barangkali kerugiannya ya. Kerugiannya adalah reaktivitas ya, jadi karena merasa barangkali ada pengamatan atau ada observasi, maka perilakunya jadi berubah barangkali ya, sehingga menjadi bias ya kan ya. Dan juga kerugian yang lain atau ya kelemahan yang lain adalah waktunya yang diperlukan adalah lama. Kalau ditanya langsung dijawab ya, tapi kalau observasi barangkali perlu mengumpulkan data selama beberapa lama untuk bisa dianalisis datanya, untuk bisa diinterpretasikan. Nah, itu keunggulan dan kelemahan dari observasi. Lebih lanjut lagi tentang observasi yang terstruktur, yaitu ini biasanya yang structure observation ini dilakukan untuk yang penelitian yang kuantitatif ya, untuk akan dihitung jumlah dari suatu perilaku atau suatu kejadian, sehingga instrumen ini harus spesifik dengan menggunakan coding ya, atau kodenya ini harus valid dan reliable. Valid itu artinya observasi ini mencatat apa perilaku yang sebenarnya hendak diamati oleh researcher atau yang kita berkepentingan untuk mengamati. Itu validity. Reliability adalah konsistensi dari observasinya. Apakah ketika dua orang observer ya kan ya, itu melakukan pengamatan, apakah hasilnya sama ya kan ya, atau apakah dalam suatu kejadian yang sama itu adalah menghasilkan suatu angka yang sama. Nah, ini reliability. Jadi coding ini perlu untuk untuk valid dan reliable agar penelitian kita bisa bermanfaat. Yang menjadi catatan di sini barangkali untuk interview dan juga untuk observasi adalah field notes ya, catatan lapangan. Catatan lapangan ini penting agar kita bisa mendokumentasikan kejadian atau hal-hal yang akan mempengaruhi penelitian kita atau analisis kita. Nah, catatan yang baik itu biasanya sebisa mungkin menggunakan quote ya, atau kutipan yang langsung ya kan ya, eksak ya. Apa kejadiannya itu ditulis secara langsung, atau apa ucapannya dicatat secara langsung. Nah, kemudian yang kedua, untuk menjaga ini ya, kerahasiaan, itu biasanya dipakai nama alias ya, jangan Pak A gitu ya, tapi jangan Pak Ahmad itu langsung disebut, tapi biasanya subjek nomor 1, subjek nomor 2 dan seterusnya, sehingga bisa terjaga kerahasiaannya. Kemudian secara ini ya, mendeskripsikan secara urut waktu ya, kapan terjadinya, dari mulai A, B, C, D, E ya, jadi teratur kita untuk melihatnya. Kemudian mendeskripsikan tanpa tanpa memberikan arti dulu ya, tanpa memberikan interpretasi dulu ya. Jadi ini hanya mendeskripsikan secara jelas, secara verbatim. Kemudian kalau bisa memberikan informasi background information secara lebih jelas ya kan ya. Kemudian barangkali harus dipisahkan ini antara fakta, pikiran, asumsi, dan apa yang benar-benar dilihat ya kan ya. Jadi jangan sampai ini tercampur ya, yang dilihat itu apa, faktanya seperti apa, asumsinya seperti apa, ya, pikiran kita seperti apa untuk menanggapi kejadian yang sebenarnya, itu harus dipisahkan ya, sehingga kita bisa tahu nih, tidak tercampur aduk antara fakta dengan opini atau dengan pikiran kita. Kemudian perlu juga dicatat waktu, tempat, dan lain-lain informasi yang bisa membuat kita untuk mengidentifikasikan kejadiannya seperti apa.
Nah, ini catatan yang baik ya kan ya. Nah, setelah kita mempelajari interview dan observasi, yang ketiga adalah kuesioner. Kuesioner ini adalah pertanyaan yang sudah tertulis, yang sudah diformulasikan sebelumnya, sehingga responden akan menjawab dengan ya biasanya lebih secara tertutup ya, jawaban tertutup ya kan ya, dengan alternatif jawaban yang sudah disediakan. Bisa aja sih terbuka ya, tapi biasanya kalau kuesioner ini biasanya bersifat tertutup. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk kuesioner ini adalah pertama, apa kontennya, kan apa yang sebenarnya akan ditanyakan. Kemudian kita tentukan formatnya seperti apa. Kemudian wordingnya seperti apa. Kemudian atau kalimatnya, kata-katanya seperti apa. Kemudian urut-urutannya seperti apa ya. Dan terakhir adalah menulis ini ya, cover letternya, atau istilahnya surat untuk meminta kuesioner ini untuk dilakukan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan ya kan ya. Kalau tadi interview dan observasi sudah kita bahas sangat ini ya, lumayan lengkap. Kuesioner ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih. Yang pertama, principle of wordingnya, yaitu meliputi kontennya atau tujuan dari pertanyaannya, wording dan bahasanya, tipe dan bentuk dari pertanyaannya, urut-urutannya, dan klasifikasi dari datanya atau informasi ini ya, informasi personal ya, mengklasifikasikan, untuk mengklasifikasikan datanya. Kemudian ada juga prinsip untuk pengukurannya seperti apa, apakah kategorisasi untuk codingnya, skalanya, atau reliability dan validity-nya. Kemudian untuk yang hal-hal yang bersifat umum ya, seperti penampakannya, wujudnya seperti apa, panjangnya, kemudian pengenalan kepada respondennya seperti apa, kemudian cara-cara untuk menjawabnya. Nah, ini akan akan sangat menentukan keberhasilan dari kuesioner, baik itu berupa administrasinya ataupun goodness of datanya seperti apa. Penjelasan lebih detail lagi dari kuesioner akan dibahas pada sesi tersendiri. Yang terakhir adalah experimental design. Nah, ini ada beberapa macam ya. Yang pertama ini adalah lab eksperimen, yaitu eksperimen yang dilakukan pada lingkungan yang artificial ya, atau lingkungan buatan ya, ini atau di lab ya kita bahasanya. Atau yang kedua, field eksperimen. Ini eksperimen dilakukan di lingkungan yang sebenarnya ya, natural ya kan ya, di mana kegiatan ini biasanya memang dilaksanakan di sana. Ada lagi yang disebut dengan simulasi ya kan ya. Eksperimen ini dilakukan di setting yang khusus dibikin, yang mirip dengan lingkungan yang sebenarnya, yang biasanya di mana kegiatan itu biasa dilaksanakan. Ini simulasi. Nah, kenapa perlu experimental design ini? Experimental design ini khusus untuk penelitian yang tujuannya untuk memastikan adanya hubungan sebab dan akibat, atau menelusuri cause and effect ya kan ya, tracing cause and effect. Nah, ini harus diperlukan eksperimental, karena kalau desain yang lain ini tidak ada penelusuran terhadap sebab dan akibat, kita tidak bisa membuktikan secara langsung. Demikian untuk eksperimental design akan dijelaskan secara lebih lanjut pada sesi yang berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah buat kita semua.